Masa SMA adalah masa yang paling menyenangkan. Kalimat itu yang sering aku dengar dari para sepupuku. Dan akhirnya aku bisa merasakan itu beberapa bulan yang lalu. Ya, aku sekarang sudah berseragam putih abu-abu. Namun setelah beberapa bulan ku jalani, semuanya normal. Aku tidak melihat ada siswa yang bolos, ketua OSIS yang dikejar siswi perempuan, ataupun bully dari kakak kelas. Semuanya berjalan sangat normal. Apa yang aku lihat di sinetron, ataupun yang ku baca di novel, gak terjadi padaku. Sampai suatu hari, kami, para anggota ekskul tari yang baru, ditugaskan untuk membersihkan gudang kosong yang berada di lantai paling atas gedung sekolah. Gudang ini akan dijadikan tempat latihan nari untuk sementara waktu sampai sanggar tari selesai direnovasi. Karena jam terakhirku kosong, aku berinisiatif untuk datang duluan ke gudang. Ketika sampai gudang, aku langsung membuka pintu yang memang tidak dikunci. Namun, aku terkejut. Ternyata ada orang di dalam gudang. Kedatanganku yang secara tiba-tiba tentu saja mengganggu tidurnya. Dia perlahan mendekatiku dan berkata, "Ganggu tidur aja loh," sambil berjalan keluar gudang. Di situ aku nge-freeze beberapa detik, berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Aku tidak pernah melihat laki-laki itu sebelumnya. Laki-laki yang berperawakan tinggi besar, hidung sedikit mancung, kulitnya kuning langsat, dan tampilannya acak-acakan. Apa karena baru bangun tidur kali ya? Tapi gak tahu kenapa tampang bangun tidurnya mempesona sekali. Siapa dia? Aku bertanya pada diri sendiri. Dan entah bagaimana, sampai kegiatan bersih-bersih selesai, aku masih kepikiran dia. Apa aku jatuh cinta pada pandangan pertama? Tidak, aku tidak bisa menyimpulkan secepat itu. Mungkin ini karena interaksi pertama dengan lawan jenis yang tidak sekelas denganku. Tapi, bukankah seharusnya aku bersikap biasa saja? Karena kegiatan bersih-bersih gudang, aku jadi pulang telat hari ini. Dan orang rumah tiba-tiba gak bisa ditelepon. Sedangkan hujan sudah mulai turun. Aku yang awalnya menunggu jemputan di depan gerbang sekolah, lari menuju halte bis agar bisa berteduh. Ternyata sudah ada yang berteduh duluan di halte. Kami saling bertatapan. Lalu aku menundukkan pandanganku ketika kurasakan kegiatan ini membuat jantungku berdetak kencang. "Lo ngikutin gua ya?" tanya orang tersebut. "Enggak kok kak," jawabku. "Lalu?" tanyanya kembali. "Aku bisa jelasin kak, aku sama sekali tidak pernah ngikutin kakak. Dan poin pentingnya, aku gak kenal kakak. Jadi buat apa aku ikutin? Aku tadi ke gudang buat beres-beres karena gudang mau dipakai buat latihan tari. Dan aku lari dari gerbang sekolah menuju halte ini karena hujan. Jadi maaf kalau kakak merasa terganggu karena kita udah ketemu 2 kali hari ini."
Panjang lebar aku ngejelasin ke laki-laki itu. Dia tidak menanggapi jawabanku. Aku ingin sekali menjambak rambutnya yang acak-acakan itu. Sampai hujan berhenti, laki-laki itu tetap diam. Dan akhirnya, ini udah jam 6, lo gak dijemput? Gak tahu kak, dari tadi ku telepon orang rumah gak ada yang angkat. Aku menjawab pertanyaannya dengan gugup. Ya udah, sini, gua antar balik. Lu tinggal di mana? Gak usah deh kak, ngerepotin. Ini udah jam 6, gak baik di jam segini masih berkeliaran. Udah, naik. Akhirnya, aku naik motor laki-laki itu. Sepanjang perjalanan, tidak seorang pun dari kami yang membuka percakapan. Dan akhirnya, kami sampai di rumah. Makasih ya kak. Kalau kakak gak keberatan, boleh tahu nama kakak siapa? Nandra, gua anak kelas 12A1. Anak kelas aku bolos, jawabku refleks. Dia tersenyum, dan itu manis banget. Apakah euforia masa SMK ku bakal dimulai? Ya udah, masuk sana. Aku mengangguk dan juga memberikan senyuman paling manis ke Kak Nandra. Lalu Kak Nandra pergi dari hadapanku. Ketika masuk rumah, ibu sudah menyambutku. Maaf ya sayang, ayahmu gak bisa jemput. Tiba-tiba perutnya sakit. Ibu mengutarakan alasan kenapa aku gak dijemput. Yang awalnya aku kesel karena gak dijemput tanpa pemberitahuan, jadi berujung senang karena aku bisa diantar Kak Nandra. It's okay ibu, ayah di mana? Udah minum obat? Kamu gak marah? Enggak kok ibu, ngapain aku marah? Ya udah, ganti bajumu cepat. Ini sudah maghrib. Siap, jawabku. Sebelum tidur, aku udah ngebayangin hari esok. Hari esok adalah hari pertama aku ikut ekskul tari di gudang. Apakah aku akan bertemu lagi dengan Kak Nandra? Aku ingin datang lebih awal lagi